konsep yang lain ini dari pandangan agama ya Pak ya? Apakah boleh satu lubang dua jenazah, satu lubang tiga jenazah? Apakah boleh seperti itu? Dilihat peristiwanya dulu Pak. Ya Pak ya. Dulu ketika perang zaman Rasulullah SAW, ya. Ini sama pertanyaannya seperti pertanyaannya sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, melihat jenazah para syuhada. Ya Pak ya. Apakah kuburannya itu disatu-satukan atau satu lubang besar dijadikan satu? Ya. Kalau dilihat di dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin itu halaman 38 dijelaskan di situ kuburannya para syuhada itu Pak memang satu lubang liang lahat. Ya Pak ya. Dikarenakan ada hal yang memang madorot apa kalau satu-satu gitu loh. Ya, akhirnya Rasulullah menyarankan kepada sahabat untuk menggali yang lebih besar karena posisi jenazah itu tidak dimiringkan, melainkan semua pada selonjoran gitu Pak ya, terlentang ya, dibilangnya gitu ya, tidak disampingkan. Tetapi kalau situasinya mendukung gitu Pak ya, situasinya mendukung, apakah di situ akan menjadi tasyabuh? Ya, tasyabuh itu seperti gini Pak. Ngubur jenazah pakai peti itu tasyabuh sebenarnya kalau tidak ada kemadharatan. Ya Pak ya. Kalau ada kemadharatan, misalkan kita nyentuh jenazah tersebut maka penyakitnya akan menular, maka boleh rukhsah. Ya, boleh memakai peti sama dengan kuburan tersebut. Ya Pak ya. Sebenarnya nggak ngaruh Pak. Bapak mau meninggal dimanapun gitu ya Pak ya. Mau di Mekah sekalipun, kalau memang amaliah kita tidak baik, sama juga dihisabnya Pak. Itu ya Pak. Cuman apabila kita bisa meninggal di Mekah itu Pak ya, di Mekah, sehingga kan nanti akan dikubur di Ma'la ya Pak ya, di Ma'la, itu bersandingan dengan orang-orang solihin, itu Pak ya, si jasadnya. Tapi kalau ruh punya perjalanan masing-masing semuanya Pak, gitu. Nanti di hari pembangkitan kita akan dipertemukan, sempat bertemu dengan keluarga, cuman tanpa kesadaran kita semua jalan masing-masing. Ya, tidak ada yang bareng-bareng, tidak. Bahkan secara umur itu sama. Ya, kita dengan Nabi Adam alaihissalam nanti umur itu akan sama Pak. Dalam keterangan ada yang mengatakan sab'atul asyara, ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 23 dan ada yang mengatakan 33 tahun secara qaul para ulama Pak. Seperti itu. Ya. Nah, terus gimana amanah tersebut haruskah dijalani? Ya Pak ya, ini baru pandangan saya. Ya Pak ya. Kalau berdekatan secara makomnya boleh saja. Tetapi kalau satu liang lahat ya tanpa uzur, ya Pak ya, ini tanpa uzur berbicaranya. Lebih baik jangan. Gitu. Ya, lebih baik jangan. Karena apa? Ya, takut mengganggu khatnya jenazah, bahasanya gitu. Ya, apa khat jenazah itu? Ya, tapaknya jenazah di alam kubur. Seperti itu Pak. Ya, karena nggak ada hubungannya Pak. Mau dekat mau jauh, ya Pak ya. Di alam barzakh tetap kita akan sendiri nanti. Ya Pak ya. Apakah nanti akan ada yang menemani kita? Ada Pak. Ya, tenang aja Bapak-bapak sekalian. Oh dibilang tenang aja. Ini Rasulullah yang tidak. Aqrabu fi alamil barzakh, yang menemani kita di alam barzakh. Ini hadisnya hadis sahih. Siapa? Wa amalus salihah, amal-amal baik kita Pak. Ya Pak. Nanti Bapak itu sendiri dihadirkan. Datang dua makhluk Allah. Wal ismu fil wa ismunaini fil malaikatil munkar wa nakir. Datang dua malaikat Allah. Nah, malaikat munkar nakir ini Pak, itu gimana kita wajah atau reaksinya? Kalau kita hamba Allah yang saleh, yang mukmin, beliau itu tidak seram. Ya Pak ya, tidak seram. Tetapi kalau kita pemaksiat luar biasa. Bahkan Bapak buka kitab Tauhidul Akbar, ya, kita dengar petir saat ini Pak ya. Juga mendengar petir besar suaranya Pak ya, luar biasa. Ya, dengar suara petir itu lebih keras suara malaikat munkar nakir. Ini luar biasa. Ya Pak ya. Dan malaikat munkar nakir itu bukan mengatakan idri fil jasad. Bapak pukul dia dengan gendir ya, dengan pukulan, bukan. Aduan malaikat munkar nakir ya, ngomong berkata kepada bumi, ya ard ya hatratu min jasadi, ya himpitkan badan jenazah tersebut. Itu Pak, terhadap siksaan.
Ketika seseorang tidak mampu membalas kalimat man rabbuka man nabiyuka man kitabuka, seperti itu. Ini luar biasa. Nah, akhirnya Pak, karena kita di dunia sering baca Al-Quran, berbuat baik, ya, hubungan baik sesama manusia itu luar biasa. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Hadir pula, ya. Sehingga si jenazah ini ngomong kepada yang menemani. Kalau kita laki yang menemani itu perempuan, yang perempuan yang menemani laki. Tetapi tidak ada hasrat nanti di akhirat nanti, Pak. Tidak ada. Ya, kecuali nanti di surga. Nanya, man ismuka? Ya, siapa kau? Siapa nama kau? Ya, atau man hu? Siapa dia? Dia mengatakan ana. Ya, a'malus shalihah wa halu fi hayatid dunya. Saya adalah amalan-amalan yang baik yang kau lakukan ketika kau masih hidup di alam dunia. Malaikat ngadu kepada Allah untuk disiksa, dihalang oleh amalan saleh ini. Tetapi sebaliknya, ya, orang pemaksiat juga ditemani oleh makhluk yang sangat luar biasa seremnya. Ya, dia juga mengatakan, Pak, wa ana fi a'lamu syarr wa a'lamu fi ma'syiyatika. Nah gitu, Pak. Saya adalah amalan-amalan burukmu, ya, untuk menemanimu, gitu, Pak. Makanya disyaratkan kalau orang sudah wafat jangan ditinggalkan, jangan langsung ditinggalkan, Pak. Gitu, ya. Lebih bagus itu 2 jam 3 jam. Memang secara anjuran hadis tidak ada, tetapi ulama-ulama kita, Pak, ya, yang ada di Nusantara itu lebih berpandang demikian, ya. Ketika seseorang wafat dan dimasukkan ke liang kubur, ya Pak, ya. Kan ada bahasa 7 langkah, ya Pak, ya. 7 langkah keluarganya malaikat mungkar nakir tidak akan datang. Seperti itu, ya Pak, ya. Itu memang hadis sahih. Ya. Nah, karena ditunggu didoakan, itu memberikan hujah buat almarhum atau almarhumah. Ya, memberikan hujah, Pak. Arti hujah itu apa? Ya, membuat pertolongan atau perlindungan, Pak. Jadi fitnah-fitnah kehidupan yang nanti dia akan dipertanyakan atau dihisab dia tidak bisa menjawab, nanti akan jadi pertanyaan yang bisa dijawab. Ini luar biasa. Maka ditunggu 2 jam, 3 jam, bahkan ada Pak kalau di kampung-kampung tuh suka nyewa orang buat baca Al-Quran sampai tamat, dibayar orang itu, ya Pak, ya. Ya, mungkin pandangan kita kok sampai segini amat padahal sudah wafat. Itu mah hanya mengambil hikmah sebenarnya, ya, supaya dilantunkan bacaan ayat Al-Quran, ya, si almarhumah dijadikan sebagai ahli Quran, sehingga mendapatkan hujah di situ, Pak. Makanya kenapa orang yang wafat, Bapak bawa ustadz ke kuburan itu, gitu, Pak. Saya pernah mandiin jenazah di Pelabuhan apa, ya, mandiin jenazah. Saya kira saya cuma mandiin saja, ya. Akhirnya saya mau pulang, nggak boleh sama yang tuan rumah, gitu Pak, ya. Disuruh tunggu. Akhirnya ngimamin juga di Masjid Al-Hikmah sampai saya suruh ikut ke makam di Keramat Wates, Pak, ya. Di Keramat Wates ada satu saudaranya yang dimana malah berbicara pengenangan si almarhum. Itu nggak penting sebenarnya, Pak. Jadi kalau setelah usai diwafatkan itu almarhum, ya, si jenazah, maka langsung dibacakan talqin, Pak. Ya Pak, ya, ada bacaan talqin itu. Ya, nanti kan ada bahasa-bahasa penyebutan ya bulan itu supaya memberikan hujah. Itu. Ya, itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Talqinkan jenazah karena untuk memberikan hujah kepada dia supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti kelak di akhirat. Ya Pak, ya. Demikian seperti itu. Jadi nggak perlu, Pak.